Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Aulia dengan NIM 24881070096 dari jurusan PGMI 2D. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS mata kuliah kajian IPA MISD dengan dosen pengampu Ibu Nur Atiko MPD. Langsung saja untuk pertanyaan pertama. Selama berabad-abad, perdebatan antara teori abiogenesis dan biogenesis menjadi kontroversi ilmiah. Pertanyaan yang A yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara kedua teori tersebut. Jawaban yang saya ambil yaitu teori abiogenesis atau generatio spontanea menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati secara spontan. Pandangan ini berkembang di masa lampau, ketika orang mengamati bahwa makhluk hidup seperti cacing atau belatung tampak muncul dari tanah atau daging busuk tanpa adanya proses yang jelas. Tokoh utama pendukung teori ini adalah Aristoteles. Lalu ada teori abiogenesis. Teori ini tuh menyatakan bahwa makhluk hidup hanya berasal dari makhluk hidup lain melalui proses reproduksi. Teori ini menolak gagasan generasi spontan dan menegaskan bahwa kehidupan tidak bisa muncul dari benda mati, melainkan harus berasal dari kehidupan sebelumnya. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini adalah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Lalu untuk pertanyaan yang B, bagaimana eksperimen Louis Pasteur pada abad ke-19 berhasil mengubah paradigma ilmiah tentang asal-usul kehidupan? Jawabannya adalah eksperimen Louis Pasteur pada abad ke-19 berhasil mengubah paradigma ilmiah tentang asal-usul kehidupan dengan secara definitif atau membantah teori generasi spontan dan mengukuhkan teori biogenesis. Pasteur menggunakan labu berleher angsa yang diisi kaldu yang direbus hingga steril. Desain labu ini memungkinkan udara masuk, tetapi menjebak partikel dan mikroorganisme dilakukan leher. Mencegah kontaminasi. Hasilnya, kaldu dalam labu tetap bersih dan steril selama berbulan-bulan. Sementara, kaldu yang di dalam labu yang lehernya dipecahkan menjadi keruh karena terpapar mikroba udara. Temuan ini tuh membuktikan bahwa kehidupan tidak muncul secara spontan dari materi tak hidup, melainkan berasal dari kehidupan sebelumnya. Eksperimen ini sekaligus mendorong perkembangan teori kuman penyakit dan prinsip sterilisasi dalam kedokteran. Paradigma baru ini menjadi dasar bagi praktik pasteurisasi, teknik operasi aseptik, dan pemahaman modern tentang kontaminasi mikroba. Lalu untuk pertanyaan yang C, apakah teori abiogenesis modern masih relevan dengan temuan Pasteur? Berikan alasan. Jadi jawabannya teori abiogenesis modern tetap relevan meskipun Louis Pasteur mematahkan abiogenesis versi klasik yang menyatakan kehidupan muncul secara spontan dari benda mati secara langsung. Melalui eksperimennya dengan labu berleher angsa menunjukkan bahwa mikroorganisme itu tidak muncul begitu saja tanpa kontaminasi dari makhluk sebelumnya, sehingga mendukung teori biogenesis yang menyatakan semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Abiogenesis modern ini didukung oleh bukti ilmiah seperti sintesis asam amino dalam percobaan Miller-Urey dan studi tentang pembentukan molekul organik kompleks yang menjadi dasar kehidupan, serta pemahaman tentang kondisi awal bumi yang memungkinkan reaksi kimia tersebut terjadi. Kita beralih ke pertanyaan nomor 2, yaitu teori panspermia menyatakan bahwa kehidupan di bumi berasal dari luar angkasa. Poin A, jelaskan mekanisme panspermia dan jenis bukti apa yang mungkin mendukung teori ini. Jawabannya, mekanisme panspermia menjelaskan bahwa kehidupan di bumi berasal dari benih-benih kehidupan yang dibawa dari ruang angkasa, seperti melalui meteoroid, komet, atau debu antar bintang. Jenis bukti yang mendukung teori panspermia meliputi penemuan senyawa organik di meteoroid, komet, dan asteroid yang ditemukan oleh para astronomi yang menunjukkan bahwa bahan penyusun kehidupan memang ada di luar angkasa. Untuk pertanyaan B, yaitu pertanyaannya apa tentang utama teori
Apa tantangan utama teori panspermia dalam menjelaskan asal-usul kehidupan? Jawabannya, tantangan utama teori panspermia dalam menjelaskan asal-usul kehidupan antara lain yaitu ada 3. Yang pertama ada mekanisme transfer benih kehidupan dari ruang angkasa ke bumi masih menjadi misteri besar, terutama bagaimana mikroorganisme atau spora dapat bertahan hidup dalam perjalanan yang sangat ekstrim melintasi ruang antar planet yang penuh radiasi tinggi, suhu ekstrim, dan vakum luar angkasa. Yang kedua, keberlangsungan hidup mikroorganisme selama transit dan pendaratan di bumi juga dipertanyakan. Meskipun ada hipotesis bahwa benih tersebut terlindungi oleh batu atau es, atau memiliki ketahanan tinggi terhadap kondisi ekstrim. Yang ketiga, ada teori ini belum didukung oleh bukti fosil atau langsung yang menunjukkan adanya kehidupan di luar bumi, sehingga masih dianggap spekulatif dan belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Untuk pertanyaan C, apakah panspermia benar-benar menjawab pertanyaan tentang asal mula kehidupan atau hanya menggeser masalah ke tempat lain? Berikan analisis. Jadi jawabannya, teori panspermia sebenarnya tidak menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana kehidupan pertama kali muncul, melainkan hanya menggeser lokasi kehidupan itu ke tempat lain di alam semesta. Dengan kata lain, teori ini menghindari menjelaskan proses kimiawi atau biologis awal yang menciptakan kehidupan dan mengusulkan bahwa kehidupan sudah ada di suatu tempat lain dan tersebar ke bumi. Oleh karena itu, panspermia lebih merupakan hipotesis tentang kehidupan daripada teori tentang asal-usul kehidupan itu sendiri. Nomor 3, berkaitan dengan permuliaan tanaman atau hewan ternak. Pertanyaannya A. Jelaskan proses cloning pada tumbuhan, misalnya kultur jaringan, dan hewan, misalnya domba doli. Apa tujuan utama dari kedua teknik tersebut? Jawabannya, untuk proses cloning pada tumbuhan umumnya dilakukan melalui teknik kultur jaringan. Dalam teknik ini, bagaimana tanaman paling kecil seperti sel, jaringan, atau organ diisolasi dan ditanam pada media buatan yang kaya nutrisi serta zat pengatur tumbuh dalam kondisi steril. Bagaimana tanaman tersebut yang disebut explant akan berkembang menjadi tanaman yang baru dan identik secara genetik dengan induknya. Tahapan kultur jaringan meliputi sterilisasi alat dan bahan, pembuatan media, pengambilan explant, inokulasi, multiplikasi, pengakaran, dan aklimatasi hingga tumbuh menjadi tanaman utuh. Teknik ini memanfaatkan sifat totipotensi sel tumbuhan, yaitu kemampuan satu sel untuk tumbuh menjadi individu yang baru. Lalu untuk cloning pada hewan seperti kasus pada domba doli, menggunakan teknik transfer sel somatik. Prosesnya dimulai dengan pengambilan inti sel somatik dari hewan donor. Kemudian inti tersebut dimasukkan ke sel telur yang telah dihilangkan intinya. Sel telur hasil rekayasa ini kemudian dirangsang dengan kejutan listrik agar membelah dan berkembang menjadi embrio. Embrio tersebut lalu diimplantasikan ke rahim induk betina hingga akhirnya lahir individu baru yang secara genetik identik dengan donor inti sel somatik. Tujuan utama dari kedua teknik cloning ini adalah untuk menghasilkan individu baru yang identik secara genetik dengan induknya. Untuk poin B, mengapa cloning hewan dianggap lebih kontroversial secara etis dibandingkan cloning tumbuhan? Berikan argumen dari aspek biologi dan sosial. Jawabannya, cloning hewan dianggap lebih kontroversial secara etis dibandingkan cloning tumbuhan karena beberapa alasan dari aspek biologi dan sosial. Nah, dari sisi biologi, cloning hewan melibatkan proses reproduksi yang kompleks dan beresiko tinggi, seperti kegagalan embrio, kelahiran hewan dengan masalah kesehatan serius, dan penderitaan yang dialami hewan selama proses cloning. Sedangkan dari sisi solusi, cloning hewan menimbulkan kekhawatiran terkait dampak dan nilai kemanusiaan dan hubungan sosial. Cloning hewan sering dipandang atau dianggap melanggar martabat makhluk hidup, terutama jika diterapkan pada manusia. Untuk pertanyaan C, bagaimana cloning dapat menjadi sosial atau ancaman bagi konservasi spesies langka? Analisislah dengan studi kasus.
Jawaban yang saya ambil yaitu cloning dapat menjadi solusi untuk melestarikan dan meningkatkan populasi spesies langka atau hampir punah dengan mereplikasi individu dan sel yang disimpan. Contohnya yaitu keberhasilan dari cloning pada ferret berkaki hitam, lembu gaur, kucing liar Afrika, banteng Jawa, dan kuda Przewalski yang bertujuan memperkaya keanekaragaman genetik dan mencegah kepunahan. Cloning juga membuka peluang menghidupkan kembali spesies yang sudah punah serta mendorong perkembangan bioteknologi konservasi. Namun cloning juga mempunyai ancaman di mana tingkat keberhasilan cloning masih rendah. Banyak embrio tidak berkembang dan hewan cloning sering mengalami masalah kesehatan. Lanjut ke pertanyaan nomor 4 berkaitan dengan besaran. Pertanyaan yang A, mengapa kesalahan dalam penggunaan satuan dapat menyebabkan kegagalan dalam eksperimen fisika? Berikan contoh kasus. Jawabannya, kesalahan dalam penggunaan satuan eksperimen fisika dapat menyebabkan kegagalan karena satuan menjadi pondasi pengukuran yang konsisten. Contoh nyatanya adalah kegagalan Mars Climate Orbiter pada tahun 1999, di mana kesalahan konversi satuan antar tim atau NASA dan Lockheed Martin menyebabkan pesawat memasuki atmosfer Mars pada ketinggian 57 km bukan 226 km, sehingga hancur akibat tekanan atmosfer dengan kerugian mencapai 127 juta. Lalu untuk pertanyaan yang B, sebuah pengukuran panjang menggunakan jangka sorong menunjukkan hasil 5,25 cm. Jelaskan apa yang dimaksud dengan angka pasti dan angka taksiran dalam hasil pengukuran tersebut. Jawabannya, dalam hasil pengukuran panjang, penggunaan jangka sorong yang menunjukkan 5,25 cm. Angka pasti adalah angka-angka yang terbaca langsung pada skala alat ukur tanpa perlu penaksiran atau perkiraan. Pada contoh ini, angka 5,2 cm merupakan angka pasti karena dapat dibaca dengan jelas pada skala utama jangka sorong. Sedangkan angka taksiran adalah angka terakhir yang diperoleh dari perkiraan skala posisi nonius yang tidak tepat berada di antara dua garis skala, sehingga harus ditaksir. Dalam hal ini, angka 5 pada 5,25 cm adalah angka taksiran yang menunjukkan ketelitian pengukuran sampai di dua tempat desimal yang merupakan hasil penafsiran penggunaan terhadap posisi skala nonius. Lanjut ke pertanyaan yang C. Dalam konstruksi jembatan, mengapa pemahaman tentang besaran gaya, massa, dan percepatan sangat kritis? Jelaskan dengan contoh kasus kegagalan konstruksi akibat kesalahan analisis besaran. Jawabannya ada pemahaman besaran gaya, massa, dan percepatan sangat penting dalam konstruksi jembatan karena ketiganya saling terkait dalam membentuk respons struktur terhadap beban yang bekerja, baik beban mati maupun beban hidup. Massa dikalikan percepatan menghasilkan gaya inersia yang harus diperhitungkan dengan tepat agar jembatan mampu menahan beban tanpa kerusakan atau kegagalan. Dalam analisis dinamis, matriks massa menghubungkan gaya dan percepatan untuk memprediksi respon getaran akibat beban dinamis seperti gempa atau kendaraan. Contoh kegagalan konstruksi adalah jembatan Sungai Liong di Bengkalis, di mana kesalahan dalam memperhitungkan kondisi tanah dasar menyebabkan penopang sementara beton tidak mampu menahan berat beton, sehingga gelagar jembatan melengkung dan retak. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis gaya, massa, dan percepatan yang akurat serta data penunjang yang memadai untuk mencegah keruntuhan atau kerusakan struktur. Lanjut ke nomor 5, yaitu sebuah mobil bermassa 1200 kg bergerak dari keadaan diam dan mencapai kecepatan 20 meter per second dalam waktu 10 detik. Poin A, pertanyaannya itu hitung percepatan mobil dan jarak tempuh selama periode ini. Jadi diketahui M atau massa mobil adalah 1200 kg, V0 atau kecepatan awal sama dengan 0, meter per second, V kecepatan akhir 20 meter per second, dan waktu atau T itu 10 detik.
Ditanyakan A sama dengan percepatan dan S adalah jarak tempuh. Jadi jawabannya untuk mencari A atau percepatan, rumusnya ada A sama dengan V dikurangi V0 dibagi T sama dengan 20 dikurangi 0 dibagi 10, yaitu hasilnya ada 2 meter per second. Itu adalah jawaban untuk percepatan. Lalu untuk jarak tempuh, rumusnya ada S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat sama dengan 0 plus setengah dikali 2 dikali 10 pangkat 2 atau 10 kuadrat, dimana hasilnya ada 100 meter. Jadi percepatan mobil itu dengan percepatan 2 meter per second dan jarak tempuh selama 10 detik adalah 100 meter. Lalu untuk pertanyaan yang B, jelaskan bagaimana hukum Newton 2 menjelaskan hubungan antara gaya mesin dan percepatan mobil. Jawabannya, hukum Newton 2 menyatakan bahwa percepatan suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Dalam konteks mobil, gaya mesin yang dihasilkan oleh mesin mobil adalah gaya utama yang mendorong mobil untuk bergerak maju. Ketika mesin menghasilkan gaya dorong yang lebih besar, gaya total yang bekerja pada mobil meningkat, sehingga percepatan mobil juga bertambah sesuai dengan rumus tersebut. Sebaliknya, jika gaya mesin berkurang, percepatan mobil akan menurun. Selain itu, massa mobil juga mempengaruhi percepatan. Semakin besar massa mobil, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk mencapai percepatan yang sama. Yang terakhir, pertanyaan yang C, yaitu mengapa pengemudi merasakan dorongan ke belakang kursi saat mobil berakselerasi? Hubungkan dengan hukum Newton 1. Jawabannya, saat mobil berakselerasi, pengemudi merasakan dorongan ke belakang kursi karena hukum Newton 1, yaitu hukum inersia, yang menyatakan benda cenderung mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja. Sebelum mobil berakselerasi, tubuh pengemudi dan mobil memiliki kecepatan yang sama. Ketika mobil tiba-tiba meningkatkan kecepatan atau akselerasi, kursi mobil bergerak maju bersama mobil, sementara tubuh pengemudi cenderung mempertahankan keadaan sebelumnya.